Nah, saudara, pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai cara yang benar dalam mengikuti perjamuan kudus yang akan kita kupas dari 1 Korintus pasal 11 ayat 29 sampai ayat 30. Kalau semalam kita sudah bicara mengenai manfaat dari perjamuan kudus, nah hari ini kita bicara mengenai cara yang benar dalam mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara, saudara bisa perhatikan bersama-sama saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian kalimat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalimat yang dicatat dalam ayat 27 imannya berkata begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 9. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan bunyi kalimat yang dicatat dalam ayat 27 ayat bacaan kita barusan. Kalimatnya berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ungkapan kalimat yang berbunyi, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalimat yang berkata barang siapa dengan cara yang tidak layak, kalimat ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Cara yang pertama adalah cara yang benar atau cara yang layak sesuai dengan ungkapan kalimat dalam ayat bacaan kita tadi. Lalu cara yang kedua adalah cara yang tidak layak atau cara yang keliru atau cara yang salah. Nah, apabila kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah, ayat Alkitab yang kita baca memberitahukan maka kita berdosa terhadap darah dan tubuh Tuhan. Artinya kita tidak akan menerima manfaat atau berkat-berkat dari perjamuan kudus yang sedang kita ikuti tersebut. Bukan hanya sekedar kita tidak akan menerima manfaat atau berkat dari perjamuan kudus yang sedang kita ikuti, apabila kita mengikuti perjamuan kudus tersebut dengan cara yang salah atau yang keliru, maka sesuai pernyataan ayat-ayat Alkitab ini kita tidak akan mendapatkan proteksi atas kesehatan kita. Diungkapkan dalam kalimat yang dicatat dalam ayat 30. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan proteksi, ayat 30 itu juga menjelaskan bahwa kita bisa menjadi lemah dan mengalami sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena penyakit yang datang tersebut. Ini adalah apa yang akan terjadi pada orang-orang ketika mengikuti perjamuan kudus tetapi dengan cara yang salah. Nah, kemudian saudara-saudara, apabila kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang benar, dengan cara yang layak, maka yang akan kita dapatkan sesuai dengan keterangan ayat Alkitab yang kita baca barusan ini tadi adalah, maka kita akan mendapatkan manfaat atau berkat-berkat karena perjamuan kudus itu. Bukan hanya sekedar manfaat atau berkat-berkat dari perjamuan kudus yang akan kita dapatkan, keterangan ayat 30 itu menjelaskan pula kepada kita bahwa kita akan menerima kesembuhan,
kemudian pemulihan total atas kelemahan fisik kita, bahkan juga kita akan menerima kekuatan yang prima serta berumur panjang. Itu adalah kebalikan dari cara yang salah, akibat dari cara yang salah dalam mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu. Pertanyaannya pada kita adalah, bagaimana mengikuti perjamuan kudus yang benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Alkitab ini? Nah, harapan saya membagikan pesan ini pada kita sekalian adalah supaya setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, ibu bapak tidak hanya sekedar mengerti manfaat dari perjamuan kudus, tetapi mengerti pula bagaimana cara mengikuti perjamuan kudus itu dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya akan bagi pada kita satu poin, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari ayat Alkitab ini. Sebenarnya ada banyak poin, tetapi saya bagi satu poin pada malam hari ini, dan saya harap satu poin itu sudah menolong Bapak Ibu sekalian. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, atau cara yang benar yang pertama dalam kita mengikuti perjamuan kudus adalah memahami pentingnya darah dan tubuh Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Silahkan baca. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak dan Ibu Saudara-saudara, alasan kenapa banyak di antara jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada hari itu mengalami lemah fisik, jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena penyakit tersebut. Alasannya adalah karena mereka gagal mengerti tubuh dan darah Kristus. Mereka gagal memahami darah dan tubuh Tuhan. Padahal mereka mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya saja masalahnya adalah ketika mereka mengikuti perjamuan kudus, mereka tidak mengklaim dengan iman mereka apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Mereka tidak menerima dengan imannya, mereka tidak mempercayai dengan imannya bahwa darah dan tubuh Kristus mengandung manfaat-manfaat atau membawa kesembuhan, membawa penebusan. Orang-orang di Korintus tidak memahami darah dan tubuh Tuhan, bahwa darah dan tubuh Tuhan itu bisa membawa pemulihan atas tubuh mereka yang sedang sekarat atau yang sedang sakit. Mereka memandang rendah pada darah dan tubuh Kristus atau pada karya Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Bukan hanya mereka memandang rendah walau mereka mengikuti perjamuan kudus, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dan berkat-berkat daripada sakramen tersebut dikarenakan mereka tidak fokus kepada perbuatan Kristus di atas kayu salib itu. Bukan hanya tidak fokus juga, tetapi sebahagian dari mereka datang ikut perjamuan kudus hanya ingin mendapatkan roti atau mendapatkan makan dan minum anggur. Ini yang membuat mereka gagal memahami darah dan tubuh Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Apa yang dicatat dalam ayat 20 sampai 22 adalah teguran Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus yang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah, yakni dengan cara tidak memahami darah dan tubuh Tuhan. Coba baca ayat 20 sampai 22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Kalimat terakhir Paulus bilang, aku tidak memuji kamu, tetapi sebaliknya aku sedang menegur kamu, kata Paulus. Kenapa Paulus menegur mereka dengan sangat keras? Karena cara mereka yang salah dalam mengikuti perjamuan kudus. Yang satu datang hanya untuk mendapatkan makan, yang lain tidak mendapatkan makan karena sudah keburu habis rotinya, Bapak Ibu. Lalu yang satu sudah keburu mabuk karena kebanyakan minum anggurnya. Bayangkanlah, ini adalah apa yang dilakukan oleh mereka karena ketidakmengertinya mereka terhadap darah dan tubuh Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak mendapatkan manfaat. Malah sebaliknya banyak di antara mereka yang lemah fisiknya, tetap sakit, bahkan penyakit itu pada akhirnya membawa kematian. Padahal mereka mengikuti perjamuan kudus terus menerus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur yang kita minum setiap kali perjamuan kudus, darah Yesus itu membawa pengampunan, kata Alkitab, Bapak Ibu. Bukan hanya membawa pengampunan, darah Yesus itu adalah membawa penebusan dan pembenaran bagi mereka yang percaya. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk atau ikut dalam perjamuan kudus, fokus kita, perhatian kita, konsentrasi kita adalah percaya bahwa darah Kristus telah menebus kita, dan darah Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, dan darah Kristus telah mengerjakan kebenaran atau pembenaran di dalam diri kita melalui apa yang dikerjakan atau yang diperbuat oleh Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu ketika kita menerima semua ini dengan iman, kita menerimanya dengan percaya, maka sejak itu Ibu Bapak Saudara, kita terbebas dari penghukuman akan dosa, dan kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan melihat bagaimana hidup kita dibaharui, hidup kita diubahkan, dan seterusnya. Kita akan melihat hidup kita berbeda dari kehidupan banyak orang karena darah Kristus telah menebus kita. Kita percaya darahnya yang tertumpah itu untuk mengampuni dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah. Kita tidak lagi hidup dalam rasa tertuduh. Kita tidak lagi hidup di dalam rasa belenggu dosa. Bahkan ketika Alkitab memberitahukan ketika kita meminum anggur mengikuti perjamuan kudus, Alkitab berkata apa? Kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai selama-lamanya. Memberitakan kematian Tuhan itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita sedang memberitakan kepada iblis, kepada musuh-musuh kita, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah mati dan menyelamatkan hidup kita. Kita memberitakan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya kepada iblis, tapi pada seluruh dunia dan kepada pendakwa-pendakwa. Kita beritakan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Makanya supaya kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang benar, kita harus mengklaimnya atau menerimanya dengan iman, yakni pengorbanan atau apa yang diperbuat oleh Kristus. Lalu Ibu Bapak Saudara-saudara, tubuh, roti dalam perjamuan kudus, tubuh Kristus dilambangkan dengan roti. Coba perhatikan saudara-saudara, apa kata Alkitab ayat 29 sampai 30 yang kita baca tadi, 1 Korintus. Kita baca sekali lagi. 3, iya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, berdasarkan keterangan Alkitab ini, maka kita paham makna atau tubuh Tuhan yang dilambangkan dengan roti setiap kali kita perjamuan kudus. Tubuh Tuhan itu membawa pemulihan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tubuh Tuhan itu membawa kesembuhan, membawa pemulihan atas kelemahan fisik kita,
bahkan membawa kesembuhan seutuhnya bagi umat Tuhan yang mempercayai karya dan perbuatan Kristus di atas kayu salib itu. Ini adalah cara yang benar dalam memasuki atau mengikuti perjamuan kudus, bahwa darahnya telah tertumpah untuk mengampuni, menebus, dan membenarkan kita. Tubuhnya, nah ini penting Bapak Ibu, tubuhnya membawa pemulihan seutuhnya, membawa kesembuhan seutuhnya atas orang-orang yang percaya dan yang menerima karya kudus Kristus di atas kayu salib. Ingatkah ibu bapak saudara-saudara perayaan Paskah pertama pada saat di perjanjian lama, yaitu di Mesir? Ketika pada kala itu Tuhan hendak mendatangkan tulah atas seluruh seisi Mesir, saudara-saudara. Lalu kemudian perintah Tuhan kepada umat pilihannya bangsa Israel apa? Perintah Tuhan adalah supaya setiap keluarga menyembelih seekor anak domba. Kemudian darah anak domba yang tertumpah dioleskan di atas ambang pintu. Begitu bukan Bapak Ibu? Setelah darahnya dioleskan di atas ambang pintu rumah setiap orang Israel, maka malaikat maut tidak akan menyentuh rumah dan seisinya. Dengan kata lain, darah anak domba itu menyelamatkan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, menutup orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Bahkan darah anak domba itu membuat malaikat maut tidak berani menyentuh atau masuk ke dalamnya. Tulah tidak masuk ke lingkungan orang Israel, ke dalam rumah orang Israel. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di dalam rumah? Kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat 13 menjelaskan, maka yang terjadi di dalam rumah adalah orang-orang Israel memakan daging anak domba yang disembelih tersebut bersama dengan roti tidak beragi. Kenapa disebut roti tidak beragi? Karena ragi itu adalah lambang dosa. Nah, orang Israel harus memakan daging anak domba tersebut dengan roti tidak beragi. Lalu saudara-saudara, setelah mereka memakannya, Alkitab menjelaskan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka berjalan di atas di padang gurun menuju tanah Kanaan, dan selama berpuluh tahun mereka berjalan di sana. Alkitab melaporkan tidak seorang pun dari mereka yang sakit. Mazmur 105 Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam Mazmur 105 diceritakan tidak seorang pun yang sakit, tidak ada yang lemah, tetapi mereka bisa tetap kuat menjalani perjalanan dari tanah Mesir sampai dengan tanah Kanaan. Itu hebatnya apa yang terjadi pada Paskah pertama itu. Bukankah anak domba itu adalah darah anak domba itu melambangkan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib? Bukankah roti tidak beragi itu melambangkan tubuh Kristus yang harus terluka, tercabik-cabik, hangus, tergantung di kayu salib karena kemarahan Allah terhadap dosa? Tapi dengar Bapak Ibu saudara-saudara, menariknya, kalau simbol yang di dalam perjanjian lama itu saja, yaitu darah anak domba dan roti tidak beragi, bisa memberikan hasil dan manfaat yang luar biasa pada kesehatan bangsa Israel, apalagi darah dan tubuh Kristus yang secara langsung tergantung di atas kayu salib. Karenanya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Kristus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 26, ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya, inilah tubuhku, makanlah. Saya percaya itu menjelaskan bahwa Yesus mau bilang begini kepada para murid-muridnya, aku ingin mengimpartasikan apa yang ada pada tubuhku kepada kamu sekalian, murid-muridku, orang-orang yang percaya kepadaku. Aku ingin membagikannya, aku ingin melepaskannya supaya kalian memiliki tubuh yang sehat,
tubuh yang kuat, tubuh yang tidak lemah, walau banyak kesulitan, lelah dan lain sebagainya, tetapi kalian akan tetap sehat. Saya percaya itu maksudnya itu Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah. Kenapa dia bagi tubuhnya? Supaya kesehatan yang dimiliki oleh Yesus, kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, dibagikannya kepada kita. Makanya ketika kita menerima tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti itu artinya bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita kesehatan yang seutuhnya. Tuhan ingin memberikan kepada kita pemulihan yang seutuhnya. Sehingga setiap orang yang percaya, yang mengikuti perjamuan kudus, mendapatkan berkat dan manfaat dari darah dan juga dari tubuh Kristus. Doa saya, terimalah perjamuan kudus, ikutlah perjamuan kudus dengan iman yang tertuju kepada pengorbanannya di kayu salib, dengan fokus kepada karya dan perbuatannya di kayu salib. Lalu saudara dengan iman pula saudara berkata, aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, dan saudara akan melihat Tuhan mengerjakan impartasi kesehatan tubuh Kristus akan terjadi pada kita sekalian melalui perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita sekalian.